Kamu mengira kamu pribumi Indonesia, mengenalkan diri sebagai orang asli Jawa, Sumatera, atau Papua? Tunggu dulu, ibu atau bapak kamu bisa saja berasal dari salah satu suku di Indonesia. Tetapi, dari manakah asal-usul nenek moyang kita sebenarnya? Pertanyaan itu bisa kamu jawab dengan menelusuri jejak genetik di dalam tubuh melalui tes deoksiribonukleik asid atau yang lebih populer dengan DNA. Di dalam DNA, semua sifat genetik moyang setiap orang tersimpan. Molekul-molekul tubuh menyimpan berbagai informasi tentang asal-usul organisme penyusunannya yang kemudian diwariskan turun-menurun. Jadi, jejak genetik itu akan terus terbawa dari orang tua ke anak-anak biologis terus-menerus hingga generasi masa depan. Saya itu 93% lebih itu Asia Tenggara, dan yang agak menyolok sih ternyata 32% itu saya adalah Vietnam. Tercatat Vietnam nenek moyang saya. Mengetahui nenek moyang hanya bagian kecil saja. Nah, yang lebih penting ialah ada lebih dari 500 laporan mengenai diri kita yang selama ini menjadi misteri. Kira-kira apa saja ya? Salah satunya yang penting untuk karir dan masa depan adalah mengetahui cocok atau tidak menjadi pengusaha, atau kamu sudah cukup menjadi buruh yang tiap bulan menerima gaji. Entrepreneurship tendency atau kecenderungan kewirausahaan. Ini agak lucu. Misalkan di sini kalau saya hasilnya tuh ternyata average normal ya. Artinya average normal itu artinya ya saya nggak punya kecenderungan untuk menjadi pengusaha sebenarnya. Jadi level ambisinya tuh rendah gitu bisa dibilang. Kalau dia berbakat atau dia cukup punya tendensi menjadi entrepreneur yang sukses, misalkan itu paling enggak genetic resultnya kategorinya excellent atau gifted. Kalau saya hanya normal, hanya average lah. Nah, hal-hal kayak gini menurut saya menarik dan penting ya. Misalkan saya tiba-tiba ingin berbisnis lah atau apa, hanya sekedar keinginan-keinginan yang impulsif gitu. Saya tahu mesti gimana mengatur strategi. Misalkan saya berpartner dengan teman yang mungkin lebih punya ambisi yang tinggi dalam berbisnis, kayak gitu-gitu. Tak kalah penting di tengah pandemi saat ini dan fenomena perubahan iklim yang ekstrim adalah mendalami informasi mengenai kesehatan tubuh kita. Makanan apa yang dibutuhkan tubuh, bagaimana mengelola stres, dan olahraga apa yang cocok agar tubuh selalu bugar dan imunitas kita bisa terjaga. Ngomong-ngomong, tes ini juga bisa mengetahui loh kamu punya kecenderungan digigit nyamuk atau tidak. Serius? Nah, tonton terus sampai habis ya. Kalau di situasi sekarang seperti pandemi kan berarti penting sekali untuk panduan buat saya ya. Bagaimana saya sadar diri gitu ya, tahu kelemahan-kelemahan, melihat report ini, melihat data laporan ini, dan apa kelebihan saya. Misalkan soal diet dan nutrition, itu ada panduannya juga. Kebutuhan nutrisi saya yang lebih tinggi itu apa gitu loh. Sehingga saya tahu misalkan saya merasa butuh suplemen, nggak semua suplemen saya harus konsumsi gitu. Hanya yang menurut laporan ini saya memang punya kebutuhan lebih. Misalkan di sini disebutkan saya punya kebutuhan lebih terhadap antioksidan. Lalu selain nutrisi juga tipe olahraga apa yang cocok untuk saya. Di sini disebutkan juga, misalkan ternyata saya punya kecenderungan gampang cedera otot gitu ya. Sehingga di sini direkomendasikan jenis olahraga yang cocok buat saya tuh seperti apa. Misalkan di sini disebutkan kayak angkat berat, lalu gimnastik, dan olahraga-olahraga yang sifatnya untuk kekuatan. Nah, ada lagi selain nutrisi dan olahraga, itu gimana kita tahu kemampuan kita untuk menghadapi stres. Di sini juga disebutkan stress tolerance-nya saya average ya, lumayan tahan stres, tapi juga bukan yang excellent gitu loh, bukan yang jagoan, warrior di sini kategorinya kalau yang paling jago menghadapi stres. Bahkan durasi tidur saya di sini disebutkan, misalkan di sini disebutkan 7 sampai 9 jam. Berarti kalau misalkan kurang dari itu mudah memancing stres gitu loh. Ada baiknya tes ini dilakukan sedini mungkin sebagai panduan dalam merencanakan masa depan. Namun jangan khawatir, bagi yang sudah berumur tak kalah penting mengantisipasi potensi penyakit yang akan diderita sejalan bertambahnya usia. Yang penting buat saya itu adalah misalkan cancer risk, jadi resiko kanker, terus
potensi terkena demensia misalkan di masa tua, potensi terkena Alzheimer, bahkan sampai schizofren, Parkinson itu saya bisa buka semua. Jadi ini tuh seperti ternyata sedikit sekali yang saya ketahui tentang diri saya sendiri gitu loh. Dari tes DNA ini bagian dari mengenal diri sendiri, membuka file yang sebelumnya tersembunyi yang tidak kita tahu tentang diri kita. Di Indonesia, tes DNA seperti ini belum menjadi sebuah kebutuhan. Belum lagi soal pro dan kontra, semuanya kembali kepada diri masing-masing. Mau tahu atau tidak? Jadi, selamat mengenal diri sendiri. Nah, data ini kan banyak sekali ya. Ada 500-an laporan, ada 500 laporan yang masuk. Dan yang paling penting buat saya itu tadi seperti tujuan semula adalah informasi mengenai resiko kesehatan. Ya walaupun udah umur segini sih. Gimana saya ke depan ini mengelola hidup ya, mengelola gaya hidup supaya selaras dengan diri saya sendiri gitu loh, kelebihannya maupun kekurangannya seperti apa, sehingga kayak punya pegangan gitu loh, punya panduan gitu loh.